Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Margi Motor Channel. Untuk review video hari ini ada Vario 110 karbu atau Vario lama. Untuk Vario ini sebenarnya nggak ada keluhan teman-teman ya, tapi ini minta untuk dirubah sebelumnya menjadi full wave. Full wave itu artinya apa? Dia menggunakan spool yang double positif atau seperti yang digunakan pada Honda Tiger, Mega Pro, NMAX dan sejenisnya yang menggunakan spool full wave. Sebenarnya ini bisa tanpa digulung ulang ya, cukup kita putus masanya dua-duanya yang menuju masa ini kita putus lalu disambungkan lagi, tapi biasanya nggak maksimal. Karena apa? Diusahakan gulungan spool itu nggak ada sambungan kecuali ujung sama ujung. Nah, ini nanti langsung kita bongkar aja, langsung kita buang ini spoolnya semua yang lama, lalu digulung ulang. Nah, nanti untuk tutorial perakitannya sama gulung spool sampai selesai, nanti saya review semua. Sekarang saya bongkar dulu untuk bagian spool ini ya. Kebetulan ini untuk radiator sama magnet sudah dilepas ya teman-teman ya. Jadi tinggal dibongkar untuk bagian spoolnya aja. Oke, langsung dibongkar. Ini untuk spoolnya sudah dilepas teman-teman ya. Sekarang untuk bagian kawat spool yang bawaannya ini dibuang semua, nanti digulung ulang. Kalau ini kan menggunakan dua positif tapi misal teman-teman ya, yang satu untuk lampu, yang satu untuk pengisian. Nanti ini kan dibikin full wave, jadi dibikin dua-duanya untuk pengisian. Nanti regulatornya atau kiproknya itu diganti menggunakan regulator yang full wave. Contoh pakai punya Vision Advance, pakai punya Tiger atau NMAX. Nah, ini kebetulan saya ada punya Vision Advance. Nah, ini langsung bisa dipasang nanti. Dia modelnya sama kayak NMAX atau Tiger. Sekarang langsung aja kita bongkar untuk kawat tembaganya ini. Nah, ini untuk kawat spoolnya teman-teman ya. Ini sudah pada gosong sebenarnya ini. Oke, ini saya buka dulu semuanya. Ini sebelum saya gulung teman-teman, itu perlu dites dulu untuk bagian outputnya. Output ini jangan sampai ada arus yang bocor ke ground atau masa sini. Karena untuk full wave itu tidak menggunakan ground langsung ke bagian dudukan tembaga dudukan bajanya ini. Kalau kita tes kalau ada kebocoran, ini nanti gagal atau terjadi short atau hubungan arus pendek ke sini. Spool nggak bisa bekerja. Kita tes dulu menggunakan multitester, kita pasang ke ohm untuk mengetes kebocoran dengan mengetahui nilai hambatannya. Setelah kita pasang ke posisi ohm ini, analognya ini, baru kita pasang ke output, salah satu output, pasang ke ground. Kalau di sini ada tanda O sama L gitu atau online itu, artinya apa? Dia ini nggak ada yang nyambung, atau nggak ada koneksi antara output sama body ini. Beda kalau ini saya sambungkan langsung ke sini, dia menunjukkan angka 00,0. Itu artinya apa? Ini tanpa hambatan, yang tandanya ini nyambung. Nah, kalau begini dia nggak ada nilai hambatan, berarti apa? Ini nggak ada hubungan, termasuk yang output sebelahnya. Oke, yang output sebelah juga sama, dia nggak ada hubungan karena nggak ada nilai yang terbaca. Sekarang kita gulung saja langsung, tinggal digulung. Nanti setelah digulung dites lagi. Untuk gulungan spool ini teman-teman ya, saya tidak punya ukuran pasti, saya hanya pengalaman saja. Saya biasa menggulung itu sesuai sama aslinya.
Ini saya gulung masing-masing gulungan 4 susun nantinya, sampai ke ujung sini semua 4 susun gitu. Dan dari pengalaman saya selama ini alhamdulillah nggak ada masalah, semua berjalan dengan baik, pengisian juga maksimal. Untuk perpindahan teman-teman ya, dari gulungan satu ke gulungan yang sebelahnya, itu jangan seperti ini teman-teman. Jangan dipindah secara lempeng kayak gini, jangan. Nah begini kita gulung ke sini itu jangan ya. Nanti ini bisa kendor. Jadi dari sini pindah ke gulungan sebelahnya itu disilang teman-teman, begini. Nah disilang begini. Jangan begini ya. Nah kayak gini, ini nggak boleh disilang. Nah kayak gini. Ini yang benar, baru digulung lagi ke gulungan sebelahnya. Nah begitu juga kalau mau dipindah lagi ke gulungan sebelahnya. Nanti ini semua teman-teman ya. Terus setiap pindah gulungan dari sini itu sampai semua itu semua disilang. Itu enggak ada sambungan sampai selesai, nanti ketemu sampai di sini. Dari sini muter sampai ke sini itu enggak ada sambungan. Semua susun 4 susun, 4 susun semua. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Belum saya lanjutkan untuk gulung sepulnya teman-teman ya. Ini saya akan memberi sharing ke teman-teman. Anggap aja ini sepul aslinya Vario, dan konstruksi atau jalur kabelnya dari sepul ke regulator ke beban. Jadi gini, ini sepul, anggap aja ini sepul ya. Ini sepul, ini kan gulungnya nanti. Ini regulator, ini baterai, ini lampu L, ini 12V, ini kiprok. Nah gitu aja lah, ini biar gampang nanti dipahami. Kalau sepul aslinya Vario, saat kita gulung kawat sepulnya itu yang pertama langsung ke ground teman-teman. Langsung ke ground gini, tandanya kayak gini ground. Oke, baru digulung, turun lagi, anggap aja ini 4 susun, baru belok ke sini lagi, gulung lagi, turun, baru ke output regulator atau kiprok. Nah ini masuk ke lampu, ini untuk lampu, sepul lampu ya. Nah ini sepul lampu ini masuk ke kiprok, ini fungsinya untuk stabil aja. Di tengah-tengah sini ini langsung dipotong ke lampu sini, melewati saklar dulu, baru ke lampu gitu. Anggap aja ini saklar lah gitu. Nah gitu kurang lebihnya ya. Dari sepul gulung ke ground, gulung, masuk ke kiprok. Di tengah-tengahnya ini nyambung ke lampu langsung. Fungsinya kiprok ini untuk stabil tegangan supaya nggak melebihi 14 volt gitu. Karena dia kalau melebihi itu lampunya nggak kuat, putus langsung. Nah yang untuk pengisian itu sama, ke ground dulu, begitu juga untuk yang pengisian teman-teman ya. Pengisian itu ujung kawat sepul pertama itu langsung ke ground, dari ke ground langsung digulung, balik lagi, gulung lagi, balik lagi, langsung masuk ke input regulator atau kiprok kayak gini, tanda panah tuh. Tapi kalau untuk yang pengisian itu nggak ada sudetan atau kabel yang keluar kayak ke lampu ini langsung ke input langsung. Nah regulator yang satu ini ada 4 ya soketnya, input satu ke ground atau ke masa bodi. Baru yang satu ini untuk pengisian masuk ke aki 12 volt, masuk ke plus gitu. Ini yang main, ini ke ground juga kayak gitu. Nah yang masuk ke aki ini nanti
ini dikasih sekring di sini, fuse gitu ya. Baru dari aki sini, dari pengisian sini masuk ke beban. Ini masuk ke beban ke sini. Beban itu apa? Ya untuk pengapian, untuk pengisian baterai, untuk dan lain-lain, itu semua itu beban masuknya. Kayak gitu ya. Ini sepul lampu yang bas ini nih, tak tulisin. Sepul lampu. Yang ini sepul pengisian. Nah gitu. Ini saya gambarnya agak ruwet ya, saya nggak ahli gambar soalnya. Ya kurang lebih seperti itu. Selebihnya silahkan dikembangkan sama teman-teman sendiri. Yang sekarang untuk sepul yang sudah saya rubahin teman-teman ya, yang sudah menggunakan full wave, itu konstruksinya seperti ini. Ini gulungan pertama itu tidak ke ground teman-teman, tapi langsung. Ini langsung kita gulung ke sini, gulung lagi ke sini, gulung lagi ke sini, terus sampai habis semua gulungannya. Nah, gulung ke sini selesai, langsung keluar. Nah, ini groundnya itu nggak dipakai ya. Jadi kawat, ujung kawat sama ujung kawat itu semua keluar, nggak ada yang ke ground. Nah, nanti ini masuk ke input regulator. Ini regulator full wave. Inputnya itu dua-duanya positif. Oke. Tandai plus plus. Jadi groundnya nggak ada. Dari regulator ini yang main ke ground. Baru yang plus ini ke 12 volt aki lewat fuse dulu. Nah, baru masuk ke sini. Itu. Main aki itu ke ground juga. Ground itu dia massa yang ada di bodi kendaraan atau yang logamnya, itu semua ground. Itu. Baru dari sini ini, dari aki baru masuk ke beban, termasuk ke lampu. Ini ke beban. Nah, beban dari full wave ini untuk semua teman-teman. Untuk ke lampu, untuk ke pengapian, klakson, starter, itu semua menggunakan satu output ini. Itu ya. Jadi nggak ada di sini kabel yang nyabang ke lampu, itu nggak ada. Ini langsung dari sepul langsung ke input Vipro. Sebelah juga sama, langsung ke input Vipro yang main masuk ke ground, yang plus langsung ke 12 volt, langsung ke aksesoris kendaraan, termasuk lampu, untuk starter semuanya. Dari sini semua. Jadi gitu ya. Jadi kalau full wave itu sebenarnya lebih simple. Bedanya apa? Full wave sama yang standarnya itu beda di kecepatan pengisiannya. Gitu. Kecepatan pengisian lebih cepat, jadinya akinya itu nggak tekor. Kalau untuk pengisian itu sama-sama 12 volt, nggak ada beda, cuman beda di kecepatannya aja. Artinya apa? Saat beban itu banyak, menggunakan arus yang lebih cepat, lebih banyak, pengisian pun bisa mengimbangi pengisiannya. Pengisian bisa mengimbangi dengan kecepatannya itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Selebihnya seperti biasa silahkan dipahami dan dikembangkan sendiri di rumah. Sekarang saya lanjutkan gulung sepulnya, tinggal 2 gulungan lagi. Ini untuk perakitan kabel sepul ya teman-teman ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita tes untuk nilai hambatannya. Apakah ada short antara kabel output dua-duanya ini dengan ground. Kalau dia ada short atau ada hubungan, artinya ini gulungan ini gagal. Tapi kalau dia nggak ada hubungan, berarti gulungan ini bagus. Sekarang kita tes dulu. Oke ya, kita tes. Untuk kabel sepul dengan bodi sepul ini nggak ada hubungan.
Nah sekarang antara kabel spool yang sebelahnya kita tes. Kan untuk kabel antara kiri sama kanan sama-sama outputnya ini dia bisa ada hubungan. Nah ini bagus ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini background nggak ada hubungan, berarti ini aman, nggak ada kabel spool yang bocor ke bodi. Sekarang tinggal kita pasang ke motor lalu kita coba. Nah ini untuk kiprok teman-teman ya. Ini kita gunakan punya Vision Advance. Nah ini untuk outputnya, ini yang kuning sama yang putih ini nanti masuk ke bagian kabel yang putih ini. Yang mana aja. Ini bisa buat yang kuning, ini bisa buat yang putih karena ini sudah dirubah. Nah nanti ini tinggal yang hitam ini ke masa, baru yang merah ini ke pengisian atau ke beban. Ini kabel yang ke kiproknya kita potong aja semuanya, dibuang aja. Nah kayak gini aja nih. Ini tinggal dikupas dulu, nanti disambung sama yang tadi teman-teman ya. Dikupas semua, disambung ke kiprok yang full wave. Nah ini sebelum kita pasang teman-teman, ini saya tes dulu ya. Untuk kabel full wave itu beda. Full wave itu kalau kabel satu kita tempel ke masa gini, ini nggak ada apinya. Harus dua-duanya. Coba tes. Ya setelah kenceng. Nah, lagi. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Ini artinya apa? Arusnya sudah bagus, sudah naik. Tinggal dirakit regulatornya. Oke, sudah selesai semua. Oke, sudah selesai semua teman-teman ya. Sekarang tinggal kita tes untuk menghidupkan mesin. Kita coba kontak. Nah, oke teman-teman ya. Ini pengisiannya sudah oke. Untuk memastikan ini oke atau enggak, ini coba saya cabut kabel aki salah satu. Ini kalau kabel aki saya cabut salah satu masih hidup mesinnya, berarti oke. Nah, oke ya. Ini kabel aki saya cabut salah satu, artinya ini pengisian berarti bagus karena mesin masih hidup. Itu ya. Coba saya gas. Oke, nah ini kabel aki masih terputus, belum dipasang minnya. Nah sekarang tinggal kita rubah bagian lampu kepala. Nah lampu kepala ini nanti sudah nggak ikut spool, tapi ikut ke 12 volt pengisian. Berarti kita masukkan ke kontak aja, kontak output atau dari flasher inputnya. Yang penting kita cari kabel yang 12 volt output dari kunci kontak. Ini teman-teman ya, ini untuk kabel lampu yang warna kuning ini sudah saya sambung ke kabel output kunci kontak. Saya gabung sama kabel yang menuju ke flasher, sama aja yang warna hitam kalau Honda itu ya. Kalau Honda yang karbu itu kabel plus yang warna hitam. Nah untuk yang ini regulatornya, ini yang putih, ini gabung sama kabel yang putih sama kuning, kabel aslinya Vario. Yang warna hitam ini gabung sama warna hijau, karena hijaunya Honda ini masa, kalau Yamaha kan hitam. Sedangkan ini menggunakan kiprok Yamaha, jadi ini hitam gabung sama warna hijau. Untuk yang merah sama aja menuju ke 12 volt. Nah sekarang akinya saya pasang lagi untuk kabel yang mainnya.
Oke, sekarang tinggal kita hidupkan. Kita tunggu dulu beberapa menit sampai akhirnya ngisi full, baru kita coba untuk starter nanti. Dan untuk komponen bagian spool teman-teman ya, ini tinggal dirapikan semua, kipas dipasang, radiator dipasang. Dan untuk bagian depan ini nanti bodi-bodi dirapikan lagi semua, kabel dirapikan semua. Dan ini nanti udah selesai. Sorry. Ada nih. Ada nih. Pakai PT. Coba di ada kok di starter. Kayaknya ada. Nah, pakai lampunya. Terus matahari. Dan hasil modifikasi dari spoolnya alhamdulillah teman-teman ya, bagus dan berhasil dengan baik. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.